kekuatan di hidupku. Hanya ku dapat darimu, tenang dalam hatiku. Hanya ku dapat darimu, ya Tuhan, inilah hidupku. Baharui rohku, segarkan jiwaku. Saat bersamamu, saat menyembahmu, saat kau menenangkan hatiku, saat kau kuatkan, saat kau hiburkan. Bapakku percaya kepadamu, saatku dalam naunganmu. Good morning and happy Sabbath everyone. Selamat datang ke kebaktian online Penang Adventist Hospital Church. Untuk memulakan kebaktian kita pada pagi Sabat ini, mari kita menyanyikan lagu As We Gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. It's a new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Terima kasih. Kita sambung lagu pujian kita. Lagu yang kedua yaitu Hari Ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah
Terima kasih karena telah menyanyikan bersama-sama. Mari kita menyanyikan lagu pembuka kita, God Will Make a Way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a road where in the wilderness He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Mari kita sama-sama tutup mata dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terima kasih atas kesempatan ini yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama secara fisikal Bapa, namun kami dapat bersama-sama melalui online worship ini ya Bapa. Terima kasih karena telah berserta dengan kami selama 6 hari yang lalu sehingga tibalah hari Sabat-Mu yang mulia dan indah ini. Berkatilah kami sementara kami meneruskan kebaktian kami pada pagi ini dan sementara kami memuliakan, memuji nama-Mu serta mendengar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa bersertalah dengan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Karena semua ini kami minta hanya dalam nama Bapa Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amen. Sekarang kita akan menjemput special song yang akan disampaikan oleh Adi Iara. Dipersilakan. Teach me to walk in the light of His love. Teach me to pray my Father above. Teach me to know of the things that are right. Teach me to walk in the light. Come little children together.
If we have loved one to another, gladly we'll walk in the light. Amin untuk special song tadi. Sekarang saya ingin menjemput Miss Donna Erlin untuk menyampaikan pelajaran sekolah sahabat kita. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Dan pada Sabat ini kita diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan melalui Sabat School Lesson ataupun pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Dan sekolah Sabat kita sepanjang kuartal ini bertajuk cara mentafsirkan Alkitab. Itu adalah tajuk utama pelajaran kita pada sepanjang kuartal ini. Tetapi pada pelajaran kita pada Sabat ini, dia specifically membawa kita ke dalam pelajaran yang ke-8, iaitu penciptaan buku Kejadian sebagai dasar bahagian yang pertama. Saya percaya kita mempunyai banyak pelajaran yang kita boleh pelajari dalam buku Kejadian, sehingga pelajaran sekolah Sabat kita ini dibahagikan kepada 2. Dan pada Sabat ini kita akan mempelajari mengenai Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 dan juga Kejadian pasal yang ketiga. Dan saya berharap pada saat ini kita sudah mengambil Alkitab kita masing-masing, kita sudah mengambil Sabat School kita masing-masing ataupun sekolah Sabat kita masing-masing dan bersedia untuk belajar bersama-sama untuk mempelajari Alkitab kita. Sebelum kita teruskan pelajaran kita adalah baiknya untuk kita berhenti dan juga mengambil kesempatan ini untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, Bapa kami cukup berterima kasih atas kesempatan yang telah Bapa berikan kepada kami pada saat ini. Nah, pada saat ini Bapa kami meminta supaya Bapa mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami ke dalam kebenaran-Mu. Meminta para malaikat-Mu untuk menyertai orang-orang yang mendengar dan juga menyertai saya pada saat ini, menghalau roh-roh jahat yang mengacau pemikiran kami daripada mempelajari firman-Mu. Pada saat ini biarlah Roh Kudus-Mu menyentuh lidah yang Tuhan telah berikan kepada saya untuk memberikan firman-Mu melalui sekolah Sabat. Biarlah apapun saja yang keluar daripada pelajaran kami pada Sabat ini adalah daripada-Mu dan bukan daripada kebijaksanaan manusia saya sendiri. Terima kasih kerana kesempatan yang telah Bapa berikan kepada kami. Bukalah hati dan fikiran kami untuk menerima kebenaran-Mu. Dan biarlah supaya kami dapat belajar untuk menuruti firman-firman-Mu Bapa. Ampunlah dosa dan kesalahan telah kami berbuat Bapa, kerana semua ini kami minta dalam nama Yesus yang telah menjuru selamat dan penebus kami semua. Amin. Now, ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 4. Dan Yohanes 1 ayat 1 dan 4, saya suka membacakan ayat hafalan kita. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bagi Yohanes, siapakah yang dimaksudkan dia di sini? Kalau kita buka Yohanes, buku Yohanes, dengan jelas kita ketahui bahawa dia yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak lain dan tidak bukan Yesus Kristus sendiri. Nah, menurut Yohanes, Yesus adalah agen utama di dalam penciptaan segala sesuatu. Dalam Yohanes 1 ayat 3. Dia katakan di sini kepada kita bahawa segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas Yohanes memberitahukan kepada kita bahawa Yesuslah agen dalam penciptaan langit dan bumi. Tetapi apabila kita membuka buku Kejadian, yaitu Kejadian pasal 1, kadang-kadang sangat sukar bagi kita untuk melihat adakah benar Yesus adalah agen penciptaan ataupun agen aktif
dalam penciptaan yang pertama, penciptaan langit dan bumi. Tetapi pada hari ini saya berharap kita sudah membuka buku Kejadian, dan kita akan membaca Kejadian pasal yang pertama, yaitu The Creation Week, Minggu Penciptaan. Dan kita akan melihat sendiri adakah Yesus adalah agen pencipta aktif di dalam Kejadian pasal yang pertama. Nah, Kejadian pasal yang pertama, hari yang pertama apa yang Tuhan ciptakan? Kalau kita buka dalam Kejadian 1 ayat 3, hari yang pertama Tuhan ciptakan terang. Dan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yohanes ataupun Yesus sendiri mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah terang dunia. Hari pertama Yesus menciptakan terang. Dan Yesus sendiri mengatakan kepada kita bahwa dia adalah terang dunia. Hari yang kedua apa yang telah Yesus ciptakan? Kalau kita buka dalam Kejadian 1 ayat 6, Tuhan menciptakan air. Dan dari dalam Yohanes 4 ayat 14, ketika perempuan Samaria datang kepada Yesus, ataupun Yesus mengambil kesempatan untuk berinteraksi dengan seorang perempuan Samaria, Yesus mengatakan kepada seorang Samaria itu bahwa Yesus ataupun dia adalah sumber mata air yang hidup. Dan hari yang ketiga, Tuhan menciptakan pepohon dan buah-buahan. Kejadian 1 ayat 12. Tuhan menciptakan pepohon dan buah-buahan. Dan dalam Yohanes 15 ayat 1, Yesus mengatakan kepada kita bahwa dia adalah pohon anggur yang benar. Dan barang siapa yang percaya kepada dia, yaitu kita yang percaya kepada dia, kita menjadi ranting dari pohon anggur yang benar, yaitu dari dia sendiri. Dalam Kejadian 1 ayat 14, pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang untuk siang dan malam, yaitu matahari, bulan, dan bintang, sun, moon, and star. Di dalam bahasa Inggrisnya, Malaki 4 ayat 2 memberitahukan kepada kita bahwa Jesus is the Son of Righteousness. Dia adalah sumber kebenaran, sumber terang kebenaran. Dan hari yang kelima, apa yang Tuhan ciptakan adalah Tuhan mencipta burung-burung dan juga makhluk dalam air. Di dalam firman Tuhan, di sepanjang firman Tuhan, banyak kali dia bandingkan diri dia seperti helang yang selalu menjaga anak-anak dia dan menopang anak-anak dia, juga mengangkat anak-anak dia ke tempat yang tinggi. Dan seperti mana helang menjaga anak-anak dia, menopang anak-anak dia, membawa anak-anak dia yang ke tempat yang tinggi, begitulah Tuhan Yesus juga mengangkat anak-anak dia, orang-orang yang percaya kepada dia, menopang, menjaga, mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Hari yang ke-6, Kejadian 1 ayat 26 sehingga 28, saya suka baca Kejadian 26 dan Kejadian 27, dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Di dalam Kejadian sini, dalam hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambar dia sendiri, gambar Tuhan sendiri. Dalam Ibrani 1 ayat 3, Paulus mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah sendiri. Dan pada hari yang ke-7, di mana hari Tuhan berhenti, memberkati dan menguduskan hari tersebut, dalam Kejadian 2 ayat 1 sehingga 3, dalam Yohanes 6 ayat 5, Yesus sendiri mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini dengan jelas kita boleh lihat pada 6 hari penciptaan Tuhan, termasuk pada hari yang ke-7 di mana dia berehat, berhenti dan menguduskan hari tersebut, kita boleh lihat bahwa Yesus ada di setiap hari.
Yesus ada sebagai ejen penciptaannya. Dan kita boleh lihat itu dengan sangat jelas. Dia adalah terang dunia yang diciptakan pada hari yang pertama. Dia juga adalah sumber air, mata air yang diciptakan pada hari yang kedua. Dia adalah pepohon dan buahan yang diciptakan pada hari yang ketiga. Pada hari yang keempat dia adalah terang ataupun sumber penerang, matahari, bulan, bintang. Dia adalah Son of Righteousness. Pada hari yang kelima, dia membandingkan diri dia sebagai helang yang menjaga umat-umat dia. Mengangkat umat-umat dia lebih tinggi. Datang kepadanya di kerajaan syurga. Begitulah juga dia merupakan pencipta manusia. Dan Yesus merupakan gambar wujud Allah sendiri. Dan pada hari Sabat, dia merupakan Tuhan pada hari Sabat. Seperti yang dilihat oleh Yohanes, begitulah juga yang kita lihat. Yohanes melihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah ejen pencipta yang sangat aktif. Dan kita boleh lihat sendiri, ya, dia adalah ejen pencipta yang sangat aktif di dalam Kejadian pasal 1. Now, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas memberitahukan kepada kita asal-usul manusia, asal-usul segala sesuatu yang kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. In the beginning, God. Nah, memahami fakta-fakta ini membantu kita menjawab persoalan-persoalan filosofi yang kita ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada banyak persoalan-persoalan filosofi yang kita ada. Dan persoalan-persoalan utama yang kita ada adalah siapakah saya? Who am I? Why am I here for? What am I doing? Where am I going? And how to go there? Kalau kita tidak faham dengan fakta Kejadian 1 ayat 1, yang segala sesuatu dicipta oleh Tuhan, sangat sukar untuk kita menjawab soalan-soalan ini. Tetapi apabila kita sudah faham, memahami fakta ini, pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi, maka persoalan-persoalan ini menjadi sangat-sangat senang untuk kita. Saya teringat dengan persoalan yang Bapak saya soalkan saya waktu kami kecil. Soalan yang dipersoalkan adalah apa yang lebih dahulu, ayam atau telur? Kalau kita tidak faham dengan fakta, in the beginning God, sangat sukar bagi kita menjawab soalan yang sangat-sangat simple. Tetapi apabila kita sudah tahu yang Tuhanlah menciptakan segala sesuatu, soalan itu menjadi sesuatu yang sangat biasa ataupun sangat senang untuk kita jawab. Tetapi dunia kita sekarang ini mempersoalkan keberadaan kita ataupun keberadaan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk keberadaan manusia. Sehingga terjadinya teori evolusi. Teori evolusi ini tidak percaya dengan adanya Tuhan sebagai pencipta. Teori evolusi memberitahukan kepada kita bahawa segala sesuatu yang wujud di dunia ini berlaku disebabkan evolusi ataupun berlaku secara perkembangan dari satu sel yang simple kepada satu struktur yang sangat kompleks seperti manusia. Dan disebabkan mereka tidak percaya dengan adanya pencipta, mereka sangat percaya dengan teori ini. Dan teori ini sebenarnya dimulai oleh seorang pelajar teologi sendiri yang bernama Darwin. Dia sebenarnya pelajar Alkitab. Dan apabila dia belajar Kejadian, sangat sukar bagi dia untuk memahami Tuhan yang baik, yang mengatakan segala sesuatu yang dicipta adalah baik. Dia melihat di sekeliling dia penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Contohnya, apabila dia melihat mangsa dengan pemangsa,
untuk hidup mereka harus bunuh antara satu sama lain. Seperti singa. Untuk singa hidup, dia harus membunuh mangsa dia dan memakan mangsa dia supaya dia boleh hidup. So apabila Darwin melihat ini, dia tidak boleh menerima fakta bahwa Tuhan yang baik itu boleh menghasilkan sesuatu yang zalim dan kejam. Oleh itu, dialah yang memulaikan evolusi atau teori evolusi tersebut. Tetapi, adakah kemungkinan besar ada sesuatu perkara yang berlaku sehingga terjadinya perubahan yang besar ini? Adakah kemungkinan besar? Kita akan mempelajarinya ini dengan lebih dalam. Nah, disebabkan teori evolusi ini, banyak orang telah menjadi atheist ataupun orang yang tidak percaya dengan adanya pencipta, adanya Tuhan sebagai pencipta. Dan mereka mewujudkan teori bahawa bumi dan segala yang ada di sekitar kita wujud secara berkembang. Dan disebabkan dia berkembang, berevolusi, dia mengambil masa bertahun-tahun, beribuan tahun, jutaan tahun, dan even billion of years to be a complex creature, macam seperti manusia. Tetapi dalam Kejadian pasal 1, kalau kita sudah baca, teori ini tidak benar. Contohnya kita baca dalam Kejadian 1 ayat 3 hingga 5. Dikatakan, berfirmanlah Allah. Okay, Tuhan yang berfirman. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah hari yang pertama. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. So dalam hari pertama, apa yang berlaku? Tuhan menciptakan terang. Tapi dia cuma berbicara. Selepas terang itu jadi, Tuhan menutup hari tersebut dengan mengatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Dan pada saat ini kita panggil period of jadilah petang dan jadilah pagi itu dalam masa 24 jam. Tetapi bagi orang-orang yang belajar teori evolusi, benda ini tidak boleh mereka terima. Tetapi dengan jelas, tanpa saya huraikan dengan panjang, sangat jelas bahawa Kejadian memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan dalam masa yang sangat singkat, yaitu dalam masa 24 jam period. Dan dia mengambil masa 6 hari untuk menciptakan segala sesuatu, dan pada hari yang ke-7 dia mengambil masa tersebut untuk berhenti dan menguduskan hari tersebut. Nah, satu-satunya perkara yang harus kita ambil adalah mengambil ayat-ayat ini secara harafiah, secara asli, tanpa menokok tambah atau membuatnya dalam maksud simbolik. So apabila kita membaca Alkitab ini tanpa menganggap itu sebagai simbol, tanpa menganggap itu sebagai tanpa menokok tambah, dan kita menerima perkataan ataupun firman Tuhan itu secara literal, harafiah, itu membawa kita kepada maksud yang benar. Tapi apabila kita menganggap itu sebagai satu yang simbolik, sangat sukar untuk kita melihat. Sebab banyak orang mungkin tersasul dengan simbolik day apabila Petrus menggunakan satu hari itu, maksudnya 1000 tahun, 1000 tahun itu satu hari. So mereka menganggap bahawa satu hari yang dimaksudkan Tuhan dalam Kejadian adalah 1000 hari. 1000 tahun. Tetapi Ellen G. White memberitahukan kepada kita bahawa kita seharusnya membaca Alkitab itu secara literal, menerimanya secara harafiah, menerimanya secara tulen dan asli seperti yang dituliskan, dan bukan secara simbolik, supaya kita tidak tersasul daripada kebenaran. Ayat jadilah petang dan jadilah pagi ini diulang-ulang kali sebanyak 6 kali. Dan itu sudah cukup sebenarnya untuk kita mengetahui bahawa Tuhan mahu kita mempelajari firman Dia ini secara literal ataupun secara harafiah dan secara asli dan tulen.
Nah, bagi saya persoalan yang timbul sangat penting adalah kenapa Tuhan mencipta masa, sedangkan ingat bahwa pada masa tersebut, pada masa Tuhan menciptakan langit dan bumi, dunia ini tidak ada dosa. Dan pada masa itu Tuhan hidup ataupun tinggal dalam keabadian ataupun eternity. Dia tinggal di dalam eternity. Even manusia pada masa itu, Adam dan Hawa, hidup dalam keabadian. Mereka hidup di dalam eternity. They do not have limited of time. Mereka tidak mati. So mereka hidup in eternity. Di dalam buku Patriarch and Prophets ataupun buku para nabi dan bapa yang ditulis oleh Ellen G. White, ini menjelaskan bahwa dalam 6 hari kerja pekerjaan agung penciptaan selesai dan Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Dan ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Ini kita boleh baca dalam Kejadian 2 ayat 2, 3 dan juga 3. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, kerana pada hari itulah Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Di sini kita boleh lihat bahawa selepas Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti dan menguduskan hari tersebut. Nah, persoalan dia adalah, do God really need to rest? Adakah Tuhan benar-benar memerlukan rehat? Of course, jawapan dia adalah tidak sama sekali. But dia berhenti pada hari ke-7 untuk memberikan kita satu example, satu contoh supaya kita harus patuhi, kita harus mengikuti example yang diberikan kepada kita. Seperti mana Tuhan berhenti menguduskan pada hari Sabat, umat-umat manusia seharusnya melakukan perkara yang serupa. Kenapa? Sebab apabila kita melihat segala ciptaan Tuhan di sekitar kita, kita akan mulai merenungkan keagungan ciptaan Tuhan dan melihat dan mulai memikirkan kebaikannya dan juga kebijaksanaannya, sehingga hati kita dipenuhi dengan cinta akan pencipta kita dan juga menyanjung tinggi akan apa yang telah pencipta kita lakukan kepada kita. Dan seterusnya apabila kita mulai mempunyai perasaan berterima kasih, perasaan bersyukur kepada kita, itu menjadikan hidup kita penuh dengan berkat yang berlimpah daripadanya. Itulah sebabnya Tuhan melihat bahwa hari Sabat itu sangat-sangat penting, sangat-sangat mustahak dalam kehidupan manusia. Sebab Dia mahu supaya manusia menikmati berkatnya apabila kita mulai bersyukur, apabila kita mulai berterima kasih atas apa yang diberikannya di dalam kehidupan manusia, maka kita akan diberkati. Bukan sahaja dalam segi kesihatan, tetapi juga dalam segi kebaikan kehidupan kita. Bukan saja itu, tapi juga dalam kemewahan kehidupan kita. Sebab kemurungan, depression, dan juga psychological disease, penyakit psychological, menurut para researcher ataupun saintis, mereka mengatakan 80% penyakit psychological ataupun penyakit di dunia ini adalah disebabkan oleh psychological disease. 20% adalah disebabkan real accident. So maksudnya hypertension, diabetes, dan apapun saja penyakit yang kita ada adalah disebabkan psychological disease. Kalau kita mencari akibat penyakit kita, kita mendapati bahwa itu adalah disebabkan psychological disease. Kemurungan, termasuk kemurungan dengan depression. Dan ini berlaku disebabkan kita, manusia ini, tidak mudah berpuas hati. Dan apabila kita tidak mudah berpuas hati, banyak perkara yang buruk berlaku di dalam kehidupan kita. Dalam Markus 2 ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus sendiri memberitahukan kepada kita bahawa hari Sabat itu diberikan khas untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan Tuhan tentukan hari ke-7 untuk manusia berhenti dan berehat dari segala pekerjaan dan beban dunia dan tunjukkan mata
dan merenungkan keagungan dan kebesaran Tuhan melalui buku alam, yaitu Book of Nature, Tuhan sendiri, dan Tuhan akan berkomunikasi dengan kita melalui ciptaannya dan mencurahkan berkat-berkatnya yang dia berikan kepada kita hari Sabat yang melimpah-limpah. Bukan saja dia berikan kepada kita Alkitab sebagai buku komunikasi dia kepada kita, tetapi dia berikan kita juga kepada kita alam sekitar, the Book of Nature. So apabila kita melihat kebaikan dia di dalam alam sekitar, kita boleh diangkat, belajar untuk berterima kasih, belajar untuk melihat keagungan ciptaan dia, dan belajar untuk memberikan kehidupan kita di dalam tangan dia. Ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu anugerah hari Sabat. Anugerah agung yang Tuhan berikan selain daripada hari Sabat sebelum dunia jatuh ke dalam dosa adalah pernikahan. Pernikahan. Apakah maksud pernikahan yang ideal di mata Tuhan? Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 18, Kejadian 2 ayat 18 dan juga Kejadian 2 ayat 21 sehingga 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Tuhan sendiri yang memberikan Adam teman hidup. Dia yang mencipta sendiri teman hidup yang sesuai untuk Adam. Dan dia katakan bahwa teman hidup itu akan menjadi penolong yang sepadan dengannya. Dan Tuhan merayakan pernikahan yang pertama. Dengan demikian dialah yang membentuk pernikahan agung yang pertama. Bayangkan garden wedding yang pertama yang berlaku di Taman Eden dilancarkan oleh Tuhan sendiri, dan para malaikat menjadi witness of the great garden wedding. Dan itu merupakan wedding yang sangat agung. Dalam Ibrani 13 ayat 4, dia memberitahukan kepada kita, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi Tuhan." So ingat, Tuhan sangat partikular dengan pernikahan. Sebab pernikahan diberikan Tuhan sebelum kejatuhan dunia. Oleh sebab itu pernikahan merupakan satu pernikahan yang holy ataupun suci di mata Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di sini, kalau kamu bersundal, kamu berzina, kamu akan dihakimi di hadapan Tuhan. Nah, persoalan yang kita persoalkan adalah apakah yang telah berubah sehingga kita tidak melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan katakan di dalam Kejadian. Apabila dia menciptakan sesuatu, Tuhan katakan semuanya baik, ini baik. Apabila Tuhan menghabiskan penciptaannya, dia mengatakan sangat baik. Tetapi apakah yang berubah sehingga kita tidak melihat kebaikan tersebut, tetapi kita melihat kekacauan dan kita melihat kezaliman di sekitar kita seperti yang dilihat oleh Darwin sendiri pada saat ini. Nah, Kejadian 3 ayat 1 sehingga 7 merupakan satu cerita mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan kalau kita lihat membaca Kejadian 3 pasal 3 ayat 1 sehingga 7. Dalam kejadian ataupun cerita di sini menceritakan kepada kita satu cerita yang tragis, satu cerita yang menyedihkan, di mana
Setan menggunakan pakai ciptaan Tuhan sendiri yaitu ular. Dikatakan di sini ular adalah ciptaan Tuhan yang paling cerdik di kalangan binatang. Digunakan pakai oleh setan untuk menipu manusia. Dan disebabkan tipu daya setan, manusia jatuh ke dalam dosa. Kebencian setan terhadap Tuhan Sang Pencipta dia mengambil kesempatan untuk menjatuhkan manusia ini supaya mereka melanggar firman Tuhan, mereka melanggar hukum Tuhan dan membawa manusia itu di dalam hukuman dosa. Sebab kita tahu bahwa hukuman dosa adalah maut. Dan disebabkan mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka terpaksa melalui kematian. Dan ini adalah disebabkan tipu daya setan. Setan dari mula kita sudah melihat bagaimana dia mencampur adukan kebenaran dengan tipu muslihatnya supaya manusia mendengar ataupun percaya dengan tipu daya dia. Tetapi cerita tentang kejatuhan manusia, kalau kita lihat di sini sangat-sangat menyedihkan. Tapi di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan memberikan kita satu pengharapan. Bagi saya ayat itu memberikan kita satu pengharapan, sebab di sini dia memberikan kita bukan saja pengharapan tetapi penghiburan bahwa akan ada penyelamatan dan juga penebusan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku mengadakan permusuhan antara engkau itu adalah setan, dan perempuan itu. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di kayu salib, setan ingat dia sudah berjaya meremukkan Yesus. Tetapi di dalam Kejadian 3 ayat 15 sudah dinubuatkan bahwa setan cuma akan dapat meremukkan tumit Yesus Kristus. Sebaliknya tanpa setan sadari, kepalanya sudah diremukkan di kayu salib. Dan itu memberikan kita satu pengharapan, penghiburan, penyelapan dan penebusan. Di sini Tuhan berikan kepada kita satu lagi anugerah yang istimewa, yaitu dia memberikan kita anugerah kebebasan untuk memilih untuk melayani dia ataupun menuruti dia ataupun tidak. Itu adalah pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita memilih untuk mematuhi, menuruti hukum Tuhan, sebab hukumnya memberikan kita kebebasan dari dosa. Sekali lagi saya suka baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga 4. Dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Oke. Pelajaran kita pada sahabat ini sudah habis. Kita berharap kita mempunyai kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan dalam pelajaran yang seterusnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sekolah sahabatmu yang telah Bapa berikan. Bantulah kami supaya kami dapat belajar untuk mendengar firman-Mu dan menuruti firman-Mu. Dan bantulah kami Bapak supaya kami dapat melihat Yesus dalam segala firman-Mu, supaya hati kami terangkat untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebusan kami semua. Ampunilah dosa dan kesalahan telah kami perbuat Bapak, karena semua ini kami minta dalam nama Yesus yang telah menjuru selamat dan penebus kami semua. Amin.
Terima kasih karena telah bersama-sama kami dalam kebaktian Sekolah Sabat sebentar yang tadi. Sekarang mari kita teruskan kepada kebaktian kedua kita. Kita akan menyanyikan beberapa buah lagu. Lagu yang pertama, Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Terima kasih. Mari kita teruskan puji-pujian kita. Lagu seterusnya adalah Oh Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam blok, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Terima kasih.
Lagu seterusnya mari kita nyanyikan Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih. Mari kita sekarang menyanyikan bersama-sama lagu pembuka kita yang terdapat dalam buku LPMI nomor 98, Dalam Syurga Tempat Bakah. Dalam syurga tempat bakal, tak sakit, penat dan susah. Di sana rumah yang indah, siapa tak rindu ke sana. Tunggu, tunggu, jangan bersungut. Tunggu, tunggu, jangan bersungut. Tunggu, 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 dan sabarlah. Meskipun bebanmu berat, selagi ada di dunia, berjalan terus jangan penat, menuju negeri yang mulia. Tunggu, tunggu, jangan bersungut. Tunggu, tunggu, jangan bersungut. Tunggu, 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 dan sabarlah. Kalau jalanmu berduri, ingat duri pada Tuhan. Kalau hati rasa penat, ingat yang Tuhan rasakan. Tunggu,
saja meski penat, dengan sabar dan berdoa. Perhentian kekal dekat dalam rumahmu di surga. Tunggu, tunggu, jangan bersungut. Tunggu, tunggu, jangan bersungut. Tunggu, 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 dan sabarlah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih karena telah beserta dengan kami sepanjang kebaktian sekolah sahabat kami. Dan sekarang kami akan masuk ke dalam kebaktian kedua kami ya Bapa. Berkatilah kami, teruskanlah beserta dengan kami sepanjang kebaktian kedua ini. Apa sahaja yang disampaikan oleh pembicara nanti ataupun apa saja yang kami akan sampaikan nanti adalah semua menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, besertalah dengan kami dalam nama Bapa kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menjemput Mr. Maxwell untuk menyampaikan special song. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terima kasih atas special song tadi. Sekarang kita akan menjemput pembicara kita pada pagi Sabat ini, Pastor Ferdinand Sawanai dari Sabah Mission Youth Ministry Director. Selamat Hari Sabat kepada semua sahabat-sahabat di gereja SDA Penang Adventist Hospital atau di mana juga Anda berada. Puji Tuhan yang terus menyertai kita, dan pada Sabat ini saya mengucap syukur atas kesempatan untuk berkongsi firman Tuhan. Dan kita akan berbicara tentang ketekunan orang-orang kudus.
Di dalam Wahyu 14 ayat 12 menyatakan seperti ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan firman kepada Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas berkat dan pimpinan Tuhan, walaupun kami masih lagi berdepan dengan masalah-masalah di dunia ini, tetapi kami mempunyai damai dan ketenangan, mengetahui Tuhan menyertai dan memelihara kami. Saat ini kami membuka firman Tuhan, kiranya Roh Kudus terus mengajar dan membimbing kami, agar firman ini membawa kami lebih dekat kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat-saat seperti ini, kita tidak dapat tidak untuk bertanya. Bertanya kepada Tuhan. Bertanya soalan-soalan yang sukar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ini harus terjadi? Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus terjadi pada saat ini? Ataupun ada yang bertanya, adakah ini penghujung dunia? Ujung kepada sejarah dunia kita? Dan banyak spekulasi yang kita dengar, malahan ada hal-hal yang kita alami sendiri, membuat kita berpikir kemana arah dan di manakah Tuhan? Adakah Tuhan mendengar saat ini? Saudara dan saudari, ayat yang kita telah baca dalam Wahyu 14 ayat 12 itu mengingatkan kita bahwa Tuhan meminta kita untuk bertekun. Dalam versi bahasa Inggrisnya ada yang mengatakan the passion of the saint. Itu kesabaran atau ketekunan, kesetiaan umat Tuhan dalam menghadapi apapun yang sedang kita hadapi, terutama pada saat-saat seperti ini. Apabila kita mendengar berita tentang coronavirus ataupun COVID-19, kita dikejutkan dan kita menerima kabar ini seolah-olah tidak percaya, namun kita harus terima. Dan saya percaya bagi saudara dan saudari yang bekerja di barisan hadapan, di hospital, kamu lebih aware dengan keadaan ini. Dan hal ini kita boleh katakan sebagai satu bencana. Bencana yang membuat kehidupan kita mengalami banyak perubahan dan boleh membawa dunia ini kepada banyak perkara-perkara yang negatif. Dan sekarang kita menyaksikan kematian oleh karena COVID-19 ini di seluruh dunia sudah tersebar. Dan negara kita sendiri masih lagi bergumul untuk menangani pandemik ini. Dan kita, apabila kita bertanya kepada Tuhan, antara jawaban yang kita perolehi adalah bersabar, bertahan, tetap setia. Dan saya percaya walaupun bencana ataupun kesusahan-kesusahan yang besar yang datang kepada kita, tetapi apabila kita bertahan, semua perkara ini boleh akan berlalu dan kita akan terus dapat memelihara iman kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sejarah gereja kita, gereja Seventh Adventist, menceritakan tentang bagaimana bermulanya gereja kita. Pada sekitar tahun 1839, apabila William Miller
seorang yang mengajarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi tidak lama lagi pada waktu itu. Dan ramai orang yang menerima perkabaran itu karena perkabaran itu didasarkan dengan ajaran-ajaran Alkitab yang begitu tepat. Malahan pengiraan-pengiraan mereka lakukan, dan suatu ketika pada mulanya mereka telah menetapkan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya di dunia ini pada sekitar bulan Mac 1843. Dan sejak itu lebih ramai orang-orang Kristen dan bukan Kristen bergabung dan bersatu dalam kepercayaan ini bahwa Yesus akan datang segera. Tidak lama kemudian tarikh itu ditetapkan sekali lagi selepas lebih banyak input dan pembelajaran. Mereka mengatakan ini adalah yang pasti 1844 22 Oktober. Apabila hari itu tiba, ramai orang yang telah menerima doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali berkumpul dan menanti kedatangan Yesus. Ramai di antara mereka ini sebelumnya telah menjual harta benda mereka dan memberikan harta mereka untuk penyebaran Injil, untuk digunakan dalam membiayai penginjilan, ceramah-ceramah Alkitab di seluruh Amerika. Dan pada hari itu 22 Oktober 1844, mereka bersukacita, mereka excited, mereka menunggu kedatangan Yesus. Apa yang terjadi? Detik demi detik, jam demi jam, Yesus tidak datang. Sehingga pada matahari terbenam pada 22 Oktober 1844 itu, Yesus masih tidak datang. Dan ada yang sudah berputus asa, namun ada yang masih menunggu sehingga ke malam, sehingga jam 12 tengah malam, Yesus masih tidak datang. Dan hari yang ditunggu-tunggu itu menjadi hari yang dikenali sebagai hari kekecewaan bagi umat Advent. Dan daripada peristiwa itu, gereja kita muncul. Daripada kekecewaan itu, gereja Seventh-day Adventist akhirnya lahir. Kenapa? Karena orang-orang yang telah menerima doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali ini bertahan. Mereka terus bertekun dalam doa, dalam pembelajaran Alkitab, dalam persekutuan iman orang-orang kudus. Dan sebahagian yang lainnya yang telah berputus asa, ada yang meninggalkan iman, ada yang meninggalkan Tuhan, dan ada yang terus larut dalam kekecewaan. Tetapi kelompok kecil yang akhirnya menubuhkan gereja kita, mereka terus belajar firman Tuhan dengan tekun, dengan penuh doa, dan bersama-sama saling bantu-membantu. Akhirnya mereka menemukan bahwa 1844 itu, 22 Oktober itu, bukanlah tarik kedatangan Yesus ke dunia ini, tetapi adalah tarik di mana Yesus memulakan pelayanan sebagai imam besar di tempat maha suci di surga. Dan kita mempunyai ajaran yang begitu jelas tentang ini, namun saya tidak akan pergi ke situ untuk sabat ini. Saya ingin membawa kita kepada betapa pentingnya menuruti nasihat yang ada di dalam Wahyu 14 ayat 12 ini. Kita seringkali tertumpu kepada apa yang dikatakan sebagai menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan ada yang mengabaikan bagian pertama ayat ini yang mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting adalah ketekunan. Dan kita belajar permulaannya bahwa ketekunan ini
boleh juga diterjemahkan sebagai kesabaran, sebagai kesetiaan. Jadi apa yang penting adalah kesetiaan dan ketahanan umat Tuhan dalam menghadapi apapun yang mungkin membuat kita ragu-ragu. Terus bertahan di dalam iman. Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 15. Dia katakan, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Karena tanpa Yesus kita tidak ada apa-apa. Dan Yesus mau kita tinggal. Dia mau kita terus bertekun dalam iman kita. Saudara dan saudari, izinkan saya untuk berkongsi sedikit cerita dalam kehidupan saya. Saudara dan saudari, saya dilahirkan dalam keluarga Adventist. Dan saya membesar sebagai seorang Advent. Dari sejak kecil saya ingat bagaimana ibu bapak saya membawa untuk berbakti di rumah dan membawa ke gereja pada setiap Sabat dan belajar di pelajaran kanak-kanak sekolah Sabat, menghafal ayat-ayat hafalan, menyanyi lagu-lagu rohani yang kebanyakannya masih saya ingat sampai ke saat ini. Walau bagaimanapun ketika saya sudah remaja, saya mengalami banyak persoalan. Saya ingin untuk mengetahui hal-hal di luar sana. Dan kesempatan itu datang apabila saya bersekolah di sekolah menengah dan tinggal di asrama. Dan mempunyai kebebasan untuk melakukan apa yang saya mau. Dan mungkin ada juga saudara-saudara yang mempunyai pengalaman seperti saya. Saya terikut-ikut dengan pengaruh kawan-kawan yang tidak baik yang membawa kepada penggunaan merokok dan juga minum minuman keras dan hal-hal yang tidak baik yang ibu bapak saya tidak pernah ajarkan, malahan melarangnya. Dan juga gereja saya tahu melarang untuk saya melakukan hal-hal itu. Dan walaupun di luarnya, waktu itu saya selalu ketawa, gembira dengan kawan-kawan. Tetapi jauh di sudut hati ada perasaan yang mengatakan bukan ini kehidupan yang memuaskan. Ada kekosongan di sebalik tawa yang kuat, di sebalik Aramaiti itu ada kekosongan yang tidak dapat dipenuhi dengan segala seronokan ini. Nah, saudara dan saudari, kesusahan datang kepada saya dalam bentuk kegagalan, gagal SPM untuk yang pertama kalinya. Dan kegagalan ini seperti satu pukulan yang begitu keras bagi saya. Saya malu untuk keluar rumah dan saya berpikir untuk melarikan diri dari rumah, dari kampung, dari orang-orang yang kenal dengan saya. Tapi Tuhan menunjukkan kasih, menunjukkan bahwa Dialah yang boleh diharapkan pada saat-saat ada kegagalan ataupun kesusahan dalam hidup saya. Dipendekkan cerita, saya mula bertobat kembali untuk mengikuti perbaktian di gereja, belajar untuk mengambil bahagian di gereja, dan belajar untuk mempunyai renungan pribadi setiap hari, sedaya upaya saya. Belajar untuk meninggalkan rokok, meninggalkan minuman keras, dan hal-hal yang tidak baik. Dan apabila tanpa disedari, saya mengambil keputusan bahwa hidup saya akan saya gunakan untuk Tuhan. Saya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang pendeta pada waktu itu, tetapi
pada waktu itu terjadi, saya sudah mengambil keputusan apapun bentuk pelayanan yang Tuhan panggil untuk berikan untuk saya siap untuk melakukannya. Dan syukur daripada kegagalan itu, Tuhan menggunakannya untuk membawa saya kembali kepadanya. Dan saya harus berterima kasih pada orang-orang yang terus mendoakan saya, ibu bapak saya, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin gereja yang terus bertekun mendoakan, terus bertekun untuk mengajar, membimbing saya. Dan saudara dan saudari, kita berada dalam situasi yang berbeza. Kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang pahit. Kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang boleh membuat kita berputus asa. Namun ingat ayat yang kita baca pada hari ini, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting adalah ketekunan. Kita perlu bertahan. Kita perlu bertahan karena kita tahu Yesus telah menang. Dan Yesus bersama-sama dengan umatnya. Dan apapun yang kita hadapi pada waktu COVID-19 ini, kita boleh melaluinya di dalam Tuhan. Apapun pergumulan dalam kehidupan pribadi saudara dan saudari, apapun masalah yang sedang dihadapi, teruslah bertahan, tinggal di dalam Tuhan, supaya di penghujungnya atau selepasnya kita akan bertambah kuat di dalam Tuhan. Pada saat hidup kita dilanda badai kehidupan, dilanda kesusahan, masalah dan cabaran, kita mungkin bertanya, apakah makna hidup saya? Apakah maksud Tuhan untuk saya? Mungkin saat ini jawabannya samar-samar. Mungkin langsung tidak ada jawaban. Tapi satu hal yang pasti bagi kita yang percaya kepada Tuhan, dan mungkin bagi kamu yang ragu-ragu tentang Tuhan, bertahanlah di dalam iman. Bertekunlah, percaya kepada Tuhan. Pada masa yang sama, mari kita berusaha untuk mempelajari tentang Tuhan, mengenal Tuhan sedekat-dekatnya melalui firman-Nya, melalui komunikasi dalam doa dengan Dia. Dan kita sendiri akan mengalami perasaan yang telah dilalui oleh para pelopor gereja kita, malahan para nabi dan juga umat-umat Tuhan yang pernah mengalami cabaran-cabaran besar dalam hidup mereka dan bertahan. Dan mereka melihat sinar terang itu di penghujungnya. Dan sekarang apapun yang kita hadapi, ini panggilan bagi kita pada saat ini. Bertekunlah di dalam iman kita. Bertekunlah di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Itu panggilan. Saya ingin membaca sekali lagi Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terima kasih Pastor atas khotbah yang telah disampaikan. Mari kita menyambut khotbah itu dengan lagu penutup kita yang terdapat dalam LPMI 56, Besar Setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal
kita jemput pastor untuk melayangkan doa penutup. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa di surga, Engkaulah yang telah memanggil kami untuk percaya kepadamu. Dan Engkau juga yang menyertai kami pada saat kami berdepan dengan cabaran-cabarannya. Jangan biarkan kami menyimpang dari Tuhan. Jangan biarkan kami untuk melupakan Tuhan. Melainkan Tuhan, penuhilah janji-Mu untuk memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, supaya kami tetap bertahan, tetap bersama dengan Tuhan pada waktu-waktu gelap dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat Tuhan yang terus memenuhi dan memimpin hidup kami. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih karena telah bersama-sama dengan kami sepanjang kebaktian kita pada Sabat ini. Kita akan berjumpa lagi pada jam 7 petang untuk Sundown Worship. Terima kasih. The Lord lift his countenance upon